Perang level Dewa Catur Jokowi kepada Gubernur Lampung bikin mules ngakak, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Presiden Joko Widodo ngeprank Gubernur Lampung hari ini. Presiden Joko Widodo adalah sosok yang jago betul bermain politik dan melakukan gerakan-gerakan tak terduga, sampai membuat lawan ketar-ketir tak bisa berdaya karena penuh misteri banget hal-hal yang ia lakukan. Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu mengumumkan bahwa ia akan datang ke Lampung untuk memeriksa jalan-jalan daerah yang sudah menjadi jatah anggaran pembelanjaan daerah alias APBD. Artinya Gubernur Lampung sudah tidak bisa berdalih lagi bahwa itu adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah tersebut untuk membenahi jalan-jalan rusak yang berpuluh-puluh tahun dibiarkan seperti kubangan sapi. Ketika diviralkan oleh seorang gemulai bernama Bima Yudo, Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung bereaksi dengan tidak pantas dan tidak elok. Meskipun pada akhirnya Bima ternyata adalah seorang yang merupakan pengkhianat negara dengan mengatakan Ibu Megawati sebagai janda dan Soekarno disebut mampus. Setidaknya Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung serta jajaran pemerintahannya ketar-ketir menghadapi cowok gemulai ini. Bukannya tidak dihiraukan oleh Presiden Joko Widodo. Gerakan Bima yang kalau ngomong lucu itu ternyata diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa lama dibiarkan viral mengenai jalan rusak dan Lampung yang disebut Dajjal oleh Bima. Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement bahwa ia akan datang ke Lampung lewat jalan darat. Ini nih yang bikin seru, karena seorang Bima kalau tidak bisa bikin jalanan Lampung diperbaiki secara tuntas dan benar-benar berkualitas, ya memang harus Presiden Joko Widodo yang turun tangan dan memberikan statement bahwa ia akan hadir untuk menginspeksi jalan-jalan yang ada di Lampung. Menteri PUPR, yakni Bapak Insinyur Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo memang terkait viralnya foto-foto dan video-video Lampung yang jalanannya seperti kubangan sapi. Menteri PUPR juga ikutan ngeprank jajaran bawahannya yang ada di daerah, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Dan beberapa saat hitungan jam setelah Presiden Joko Widodo disebut-sebut akan datang ke Lampung, Gubernur Lampung langsung ketar-ketir keringat dingin dan inspeksi jalanan yang katanya akan dilalui Presiden Joko Widodo. Dia bolak-balik ke sana ke sini sambil menyeka keringatnya sesekali dan menahan nafasnya, melihat bagaimana buruknya infrastruktur di Lampung yang begitu kelihatan kurang diurus, kalau gak mau dibilang gak pernah diurus. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Apakah Presiden Joko Widodo jadi hadir hari ini pada tanggal 3 Mei 2023? Ternyata tidak jadi saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana Gubernur Lampung pun yang mendadak menjadi Bandung Bondowoso seperti dalam cerita mitos Candi Prambanan, ternyata gagal skenario pencitraan murahan ala Gubernur Lampung tersebut. Joko Widodo tidak jadi hadir dan gak tahu apakah batal atau pending. Yang pasti, cerita Roro Jonggrang tidak terlaksana karena sang mempelai tidak jadi datang. Kalau Candi Prambanan ini mengisahkan sebuah kisah sedih untuk Bandung Bondowoso, Gubernur Lampung saat ini sudah bukan sedih lagi tapi meraung-raung karena duitnya sudah dipakai dengan amat sangat banyak buat bangun jalan. Tapi yang memang itu kan yang menjadi tujuan ngepranknya Jokowi kepada Gubernur Lampung. Tujuannya ya jalanan diperbaiki dan memang lewat prank mungkin baru terjadi. Saran saya buat Gubernur Lampung, jangan sampai di stop ya, karena Presiden Joko Widodo nggak jadi datang. Jangan kaget kalau nanti Presiden Joko Widodo tengah malam ketuk rumah lu, dan ketika kamu buka pintu sambil berteriak-teriak siapa yang datang malam-malam sambil kucek-kucek mata pakai piyama cantik, Presiden Joko Widodo mengagetkanmu dengan kalimat-kalimat, "Ciluba, saya datang loh." Tapi kelihatannya kalau Jokowi yang melakukan itu kurang seru karena memang kelihatannya Presiden Joko Widodo wajahnya tidak terlalu punya pembawaan humoris. Coba kalau Ganjar Pranowo yang jadi presiden, pasti lebih seru itu. Karena dia mukanya udah lucu dan pembawaannya humor, namun memiliki dampak sengatan yang mematikan seperti Grandmaster Catur dalam melakukan skakmat kepada pemula. Saya nggak sabar bagaimana nanti Ganjar Pranowo kalau jadi presiden 2024-2034 membuat prank yang begitu lucu kepada orang-orang yang nggak kerja. Gak kebayang sih kalau Prabowo yang ngeprank pasti serem ujung-ujungnya. Serem kayak apa ya? Kalian pikir sendirilah. Saya nggak perlu sebut karena sudah terlalu viral di Twitter dengan hashtag yang ngilu-ngilu sedap. Bagaimana menurut Anda?
Jokowi bertemu 6 ketum parpol, wajar Nasdem gak diajak karena alasan ini. Ditulis oleh Widodo spdisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Presiden Joko Widodo pada Selasa malam 2 Mei bertemu dengan 6 ketua umum partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019 sampai hari ini. Keenam tokoh tersebut adalah Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketum DPP PPP Muhammad Mardiono, dan tentunya Megawati Soekarnoputri selaku Ketum PDI Perjuangan. Jangan tanya kemana Surya Paloh atau perwakilan dari Partai Nasdem, karena tampaknya partai yang agak nakal ini tidak diundang, karena tidak lagi dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang perlu diajak urun rembuk buat masa depan bangsa menyongsong Pilpres 2024 nanti. Jangan tanyakan pula kemana PKS yang katanya sempat diundang tapi menolak datang. Saya sih memilih nggak percaya kalau PKS beneran diundang buat datang ke pertemuan itu. Lah buat apa mengundang PKS yang jelas berbeda pandangan dan arah perjuangan dengan koalisi partai pemerintah yang ikut berkumpul tadi? Sampai pagi ini saya belum membaca soal statement bahwa pertemuan itu menghasilkan koalisi besar atau nama bakal cawapres yang akan diusung mendampingi Ganjar Pranowo. Hasil pertemuan juga masih belum jelas menunjukkan apakah Prabowo Subianto akan ikut bertarung di Pilpres 2024, yang berarti akan ada dua paslon yang berasal dari partai-partai yang kini berada di koalisi pemerintahan Jokowi. Akan tetapi jika pertemuan itu masih dalam rangka halal bihalal bagi para elit partai koalisi pendukung pemerintah, sekali lagi rasanya wajar jika Nasdem tidak diundang ke pertemuan itu. Nasdem ini kan sekarang ibarat kawan sepermainan, tapi sudah nggak asyik buat diajak main dan kumpul bareng. Secara jelas dan sembrono partai ini mengusung seorang yang tidak hanya dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, tetapi selama 5 tahun memimpin DKI Jakarta, jelas menyusahkan pemerintah pusat dengan berbagai program, kebijakan, dan kebengalannya sebagai sosok yang terlihat susah diatur dan semau gue. Seandainya saya berada dalam circle pergaulan yang asyik, terus ada kawan yang mendadak bertingkah aneh, ketika ada kumpul-kumpul sejak awal saya pun akan mewanti-wanti. Manusia yang satu itu jangan sampai diundang ya. Ini pertemuan antar kawan dekat yang agak enggak play, lain kali aja diundang kalau udah insaf. Jadi biarkan saja Nasdem nangis di pojokan karena merasa gak lagi dianggap. Siapa suruh bikin ulah dengan mengusung Anies yang jelas berbeda arah dengan koalisi pemerintahan. Silakan tanggung resikonya dan semoga kuat menjadi oposisi selama 5 tahun mendatang kalau sampai jagoan PDI Perjuangan menang pada 2024 nanti ya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?